Aku selalu percaya, hidup itu tentang memberi dan menerima. 5 tahun ini, aku memberikan segalanya untuk keluarga suamiku. Namaku Wulan, seorang manajer di sebuah perusahaan properti. Gajiku, yang per bulannya menembus angka 15 juta rupiah, bukan hanya untukku, tapi juga untuk mereka. Untuk rumah yang kami tinggali, untuk cicilan mobil Risma, adik iparku, bahkan untuk perawatan wajah Bu Ikoh, ibu mertuaku. Aku melakukannya dengan ikhlas, karena kupikir kami adalah satu keluarga. Namun, keikhlasan itu perlahan terasa seperti sebuah beban yang hanya aku pikul sendiri. Andi, suamiku, adalah satu-satunya anak laki-laki di keluarga ini. Dia baik, tapi pasif. Setiap kali Bu Ikoh meminta uang lebih untuk tas baru, atau Risma merengek minta dibelikan tiket konser, Andi hanya bisa diam, seolah aku yang harus mengurus semuanya. Begitulah dinamika keluarga kami. Bu Ikoh selalu menuntut, Risma selalu memanfaatkan, Andi selalu diam, dan aku selalu memberi. Ayah mertuaku, Pak Narno, sesekali mengingatkanku untuk menghemat, tapi suaranya terlalu lirih di hadapan dominasi Bu Ikoh. Suatu malam, saat kami sedang berkumpul untuk makan malam keluarga, Bu Ikoh memulai drama yang tak pernah kuduga. Di depan Pak Narno dan Risma, dia menatapku dengan mata sinis. "Wulan," katanya, "sampai kapan kamu mau jadi beban? Selama ini kamu hanya menumpang di rumah kami. Makan, tidur, semua gratis." Jantungku seperti ditusuk belati. Aku membeku, menatap Bu Ikoh tak percaya. "Beban, Bu? Saya yang membayar semua cicilan rumah ini, biaya bulanan, bahkan biaya sekolah Risma selama ini," kataku, berusaha menahan suara agar tidak bergetar. "Omong kosong, anak saya Andi yang menanggung semuanya," tukasnya. Melirik Andi dengan penuh makna. Andi hanya menunduk, tidak membela. Tanganku mengepal di bawah meja. Aku menoleh ke arah Andi, berharap dia akan mengatakan sesuatu. Tapi tidak ada. Andi tetap diam, seolah tidak ada kaitannya dengan pertengkaran ini. Diamnya lebih menyakitkan daripada tuduhan Bu Ikoh. "Kamu sudah dengar sendiri kan? Ini rumah kami, dan kami tidak butuh beban sepertimu. Keluar dari rumah ini," Bu Ikoh berteriak. Suaranya menggema di ruang makan. Pak Narno mencoba menengahi, tetapi Bu Ikoh membentaknya. Risma tersenyum puas di sampingnya. Aku merasa harga diriku direnggut. Air mata yang sudah lama kutahan akhirnya luruh. "Baik Bu, saya akan pergi," kataku lirih. Aku beranjak, mengambil tas kerjaku, dan kunci mobil yang diberikan Andi. Tapi sebelum saya pergi, ingat satu hal. Setiap pengeluaran, setiap cicilan yang saya bayar, semua ada buktinya. Aku meninggalkan rumah itu malam itu juga. Di dalam mobil, aku menoleh ke belakang, melihat rumah yang selama ini kusebut rumah, yang nyatanya hanya menjadi penjara bagiku. Rasa sakit, pengkhianatan, dan kemarahan bercampur menjadi satu. Aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Bu Ikoh menganggapku beban. Mereka lupa kalau aku yang menanggung biaya 15 juta rupiah per bulan. Dan mereka akan segera tahu apa artinya kehilangan beban itu. Rencana pembalasan perlahan-lahan mulai terbentuk dalam benakku. Aku tidak tahu harus kemana. Dengan mobil yang menjadi satu-satunya harta berharga saat ini, aku melaju tanpa tujuan di tengah malam Jakarta yang dingin. Mobil itu hadiah ulang tahunku dari Andi, yang dibeli dari tabungan yang kupegang sendiri. Tetapi atas nama Andi, pikiranku kalut. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku merasa bodoh, begitu naifnya percaya bahwa kebaikan dan pengorbanan akan dihargai. Ponselku bergetar. Bintang, sahabatku, menelepon. Dia satu-satunya orang yang tahu persis seberapa besar pengorbanan yang kubuat untuk keluarga Andi. "Lan, di mana kamu? Aku dengar dari ibumu kalau kamu diusir," katanya dengan nada cemas. Aku tak bisa menahan isak tangis. Semua rasa sakit yang kutahan tumpah begitu saja. Bintang memintaku ke apartemennya. Namun, aku tak mau merepotkannya. Aku memutuskan untuk mencari kontrakan murah. Setelah beberapa jam berkeliling, aku menemukan sebuah kamar kecil yang cukup bersih di daerah pinggiran kota. Hanya ada kasur, lemari kecil, dan kamar mandi di dalam.
Tempat itu sederhana, jauh dari kemewahan rumah yang kutinggali sebelumnya. Tapi disinilah aku merasa lebih bebas. Keesokan harinya, aku memulai hidup baru. Aku mengambil cuti beberapa hari dari kantor. Pikiranku terus-menerus kembali pada kejadian malam itu. Setiap kali mengingat tatapan Bu Iko, aku merasa marah. Setiap kali mengingat diamnya Andi, aku merasa kecewa. Aku bahkan tidak tahu apakah Andi mencoba menghubungiku atau tidak, karena ponselku kuletakkan di mobil dan sengaja tidak kusentuh. Sementara aku mencoba menata kembali hidupku, tanpa aku sadari, kekacauan mulai muncul di rumah mertuaku. Bu Iko menganggap kepergianku adalah kemenangan besar. Dengan bangga, ia pergi ke salon dan membeli beberapa tas baru, menghabiskan sisa uang di rekeningnya yang sebenarnya adalah uangku. Dia tidak tahu bahwa aku tidak lagi membayar cicilan rumah, tagihan listrik, atau uang saku Risma. Dia pikir Andi akan mengambil alih, padahal Andi sama sekali tidak tahu seberapa banyak uang yang dibutuhkan untuk menopang gaya hidup mereka. Aku sengaja tidak memblokir rekeningku, membiarkan togihan-togihan itu menumpuk, pikirku. Biarkan mereka merasakan apa artinya hidup tanpa beban seperti aku. Beberapa hari kemudian, Pak Narno meneleponku. Suaranya terdengar lelah. "Wulan, nak, kemana saja kamu? Kenapa kamu tidak menghubungi kami?" tanyanya. Aku tidak menjawab. Ia melanjutkan, "Sudah beberapa hari listrik diputus. Bu Iko bilang dia sudah bayar, tapi tidak ada buktinya. Saya tidak mengerti apa yang terjadi." Aku menjelaskan bahwa aku sudah tidak lagi tinggal di sana dan tidak bertanggung jawab atas tagihan apapun. Aku mendengar suara Pak Narno menghela napas panjang. Dia tidak menyalahkanku. Sebaliknya, dia meminta maaf atas perlakuan Bu Iko. "Ayah sudah mencoba bicara dengan Andi, tapi dia seperti orang bingung," katanya. Di sisi lain, Andi merasa gelisah. Ia menyadari ada yang tidak beres. Pak Narno memintanya memeriksa rekening keluarga. Di sanalah Andi mulai melihat kenyataan. Tidak ada uang yang masuk. Tetapi pengeluaran terus berjalan. Andi mulai mencari tahu. Dan perlahan-lahan, dia menemukan jejak semua pengeluaran yang selama ini kutanggung. Dari cicilan rumah, tagihan listrik, hingga biaya perawatan Bu Iko, dia melihat daftar pengeluaran itu satu persatu. Dan disitulah dia menyadari betapa besar pengorbananku. Bodohnya, dia hanya diam saat ibunya mengusirku. Aku masih belum sepenuhnya bisa memaafkannya. Tapi setidaknya, roda pembalasan sudah mulai berputar. Mereka akan segera sadar bahwa Wulan bukanlah beban, melainkan tiang penyangga yang kini sengaja aku lepaskan. Setelah beberapa hari menenangkan diri, Bintang datang ke kontrakanku. "Sudah siap untuk balas dendam?" tanyanya, sambil tersenyum licik. Aku hanya bisa tertawa getir. "Aku tidak ingin balas dendam, Bintang. Aku hanya ingin mereka tahu apa artinya pengorbanan," ujarku. Bintang tidak mempedulikan ucapanku dan langsung mengeluarkan laptopnya. Sebagai seorang pengacara, dia memiliki akses ke berbagai data keuangan. "Aku sudah cek semua pengeluaranmu, Wulan. Setiap kwitansi, setiap transfer, semuanya ada di sini," katanya. Aku melihat layar laptopnya, dan mataku terpaku pada sebuah file yang diberi nama Daftar Aset Keluarga Andi. Di dalamnya ada daftar panjang mobil, barang-barang elektronik, perhiasan, dan bahkan furnitur rumah. Semua dibayar dari rekeningku. Bu Iko, Pak Narno, dan Risma menganggap semua itu adalah milik mereka. Padahal nyatanya, aku yang menanggung biayanya. Mereka pikir semua itu dari Andi. Mereka tidak tahu kalau Andi tidak pernah menabung sepeser pun. Semua uangnya habis untuk jajan dan nongkrong bersama teman-temannya, ujarku. Aku juga menemukan kejanggalan pada laporan keuangan Bu Iko. Terlihat jelas ada beberapa pengeluaran yang tidak wajar dan tidak ada hubungannya dengan kebutuhan rumah tangga. "Ini bukan hanya tentang uang, Wulan. Ini tentang harga diri," kata Bintang, seolah tahu apa yang ada di pikiranku. "Mereka menganggapmu beban, padahal kamu tulang punggung. Sudah saatnya mereka tahu siapa yang sebenarnya beban di sini." Aku mengangguk. Bintang, benar. Aku tidak bisa terus-menerus menjadi korban. Aku
harus melawan. Aku harus mengambil kembali hidupku. Kami mulai menyusun rencana. Aku harus menemukan bukti yang lebih kuat. Sesuatu yang akan membuat mereka terkejut. Sesuatu yang akan membalikkan keadaan. Ada satu hal yang membuatku curiga, kata Bintang. Aku menemukan transfer rutin ke rekening Risma. Jumlahnya cukup besar, dan tidak ada keterangan apapun. Aku berpikir keras. Aku tidak pernah merasa Risma memiliki bisnis online yang serius. Dia hanya menjual beberapa barang secara dropship. Tapi jumlah uang yang ditransfer Bintang sangatlah besar. Jauh lebih besar dari sekadar modal bisnis. Mungkin itu untuk biaya kuliahnya? Tanyaku. Tidak mungkin. Biaya kuliah Risma sudah lunas. Ini pengeluaran tambahan. Aku yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Jawab Bintang. Aku memutuskan untuk tidak memikirkan itu dulu. Rencana pertamaku adalah membuat Bu Ikoh dan Risma panik. Aku membiarkan togehan-togehan menumpuk. Aku tahu, cepat atau lambat, mereka akan menyadari ada yang tidak beres. Dan ketika itu terjadi, aku akan siap. Di sisi lain, Andi mulai curiga. Ia meneleponku, "Wulan, kenapa listrik di rumah mati?" Kata ibu, "Kamu belum bayar tagihan." Aku tersenyum puas. Aku sudah tidak tinggal di sana. "Kenapa aku harus membayar tagihan rumah kalian?" Tanyaku. Andi terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Aku menutup telepon. Aku tidak ingin membuang-buang waktu dengan orang yang tidak berani membela dirinya. Kini, aku sudah tidak lagi menjadi korban. Aku adalah pemain. Dan permainan ini baru saja dimulai. Aku akan memastikan mereka menyesali perbuatan mereka. Satu persatu, 2 minggu berlalu sejak aku pergi. Kehidupanku di kontrakan kecil terasa jauh lebih tenang. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi permintaan tak masuk akal dari Bu Ikoh, dan tidak ada lagi kebisuan yang menyakitkan dari Andi. Aku fokus pada pekerjaanku, menabung, dan merencanakan langkah selanjutnya. Namun, di rumah mertuaku, suasana pasti sudah jauh dari kata damai. Bintang meneleponku dengan suara yang terdengar bersemangat. "Wulan, aku menemukan sesuatu yang sangat penting. Ini akan mengubah segalanya," katanya tanpa basa-basi. Aku bergegas menemui Bintang di kantornya. Ia menyodorkan beberapa berkas kepadaku. Aku curiga ada yang tidak beres dengan kepemilikan rumah mereka. Jadi, aku coba lacak riwayat pembeliannya. Jelasnya sambil menunjuk sebuah dokumen. Ternyata, rumah yang selama ini mereka banggakan itu masih dalam proses cicilan. Bu Ikoh tidak pernah melunasinya. Selama ini, dia hanya membayar cicilan bulanannya. Jantungku berdegup kencang. Aku melihat berkas itu, dan mataku terpaku pada nama bank dan jumlah cicilan yang tertera di sana. Ini adalah jumlah yang sama dengan transfer bulanan yang selalu aku kirimkan ke Bu Ikoh. Bisikku tak percaya. Bintang mengangguk. "Tepat. Kamu tidak hanya menanggung biaya hidup mereka. Kamu juga diam-diam membayar cicilan rumah itu. Mereka tidak pernah memberitahumu kan?" Aku menggeleng. Semua uang yang kukirimkan setiap bulan, 15 juta rupiah. Selalu Bu Ikoh katakan untuk biaya listrik, air, telepon, dan uang saku. Dia tidak pernah menyebutkan soal cicilan rumah. Dia membohongiku dan menyembunyikan kebenaran ini. Mereka membiarkanku mengira rumah itu adalah milik mereka, padahal nyatanya itu adalah utang besar yang selama ini aku yang bayar. "Apa artinya ini, Bintang?" tanyaku. Masih tak percaya. "Artinya, jika kamu berhenti membayar, bank akan memberikan surat peringatan. Jika mereka tidak bisa membayar, rumah itu bisa disita." Jawabnya, "Kamu memiliki kekuatan penuh sekarang. Kamu bisa membiarkan mereka menghadapi konsekuensinya, atau kamu bisa bernegosiasi." Rasa amarahku memuncak. Mereka mengusirku dari rumah yang selama ini diam-diam aku bayar. Mereka menyebutku beban, padahal akulah yang menjaga agar mereka tidak kehilangan tempat tinggal. Aku merasa seperti boneka yang dimanipulasi habis-habisan. "Aku tidak akan membayar cicilan itu lagi," kataku dengan tegas. "Biarkan mereka rasakan. Aku ingin lihat seberapa lama mereka bisa bertahan tanpa uangku." Bintang menghela napas. "Wulan, kamu yakin ini akan sangat sulit bagi mereka? Mereka sudah membuat hidupku
Sulit selama 5 tahun terakhir. Aku rasa ini setimpal. Jawabku. Keputusan itu terasa benar. Tidak ada lagi keraguan. Aku sudah terlalu lama menjadi korban. Sekarang, giliran mereka. Aku akan membiarkan mereka panik, merengek, dan akhirnya mengakui bahwa mereka tidak bisa hidup tanpaku. Rencanaku berjalan mulus. Aku menunggu. Dengan sabar. 3 hari kemudian, Bu Iko meneleponku. Suaranya terdengar cemas. Wulan. Ini ibu. Kenapa? Kenapa? Bank mengirimkan surat peringatan, tanyanya. Aku tersenyum tipis. Surat peringatan apa, Bu? Tanyaku pura-pura tidak tahu. Surat peringatan cicilan rumah. Bukannya kamu yang biasa bayar, tanyanya. Ada nada panik dalam suaranya. Maaf, Bu. Saya sudah tidak tinggal di sana. Saya tidak lagi bertanggung jawab atas cicilan apapun. Jawabku dengan tenang. Ada keheningan di ujung telepon. Bu Iko tidak bisa berkata-kata. Dia mungkin baru menyadari, atau mungkin dia baru berpura-pura menyadari. Aku menutup telepon. Ini baru permulaan. Sebentar lagi, mereka akan menghadapi krisis finansial yang sesungguhnya. Dan saat itu terjadi, aku akan kembali. Bukan sebagai Wulan yang lemah, tapi sebagai Wulan yang sudah bangkit. Kabar tentang surat peringatan dari bank menyebar seperti api. Bu Iko panik. Dia meneleponku berkali-kali. Tetapi aku mengabaikannya. Ponselku hanya berdering. Dan aku membiarkannya. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi tidak berdaya. Bagaimana rasanya diabaikan setelah semua yang telah kuberikan. Tagihan-tagihan lain mulai menumpuk. Aku tahu itu dari notifikasi yang masuk ke ponselku. Yang sengaja tidak aku nonaktifkan. Cicilan motor Risma macet, kartu kredit Bu Iko diblokir, dan listrik di rumah mereka akhirnya diputus. Bu Iko tidak tahu harus berbuat apa. Dia terbiasa hidup nyaman, tinggal menggesek kartu. Dan tahu-tahu, tagihan sudah lunas. Sekarang, sumber uangnya sudah tidak ada. Dan dia tidak memiliki tabungan sama sekali. Di tengah kekacauan itu, Pak Narno menelepon Andi. Suaranya terdengar lelah dan penuh kekecewaan. Andi, tolong ayah. Kamu harus segera selesaikan masalah ini. Kita tidak punya listrik. Kamu harus bayar semua tagihan yang selama ini Wulan bayar, katanya. Andi, yang selama ini hanya mengandalkan uangku, bingung harus berbuat apa. Dia mencoba meminjam uang dari teman-temannya, tetapi tidak ada yang bisa membantunya dengan jumlah sebesar itu. Dia mulai menyadari betapa bodohnya dia selama ini. Dia tidak pernah tahu seberapa besar pengeluaran yang dibutuhkan untuk menopang gaya hidup ibunya. Pada titik itu, Andi tahu dia harus berhadapan denganku. Dia datang ke kontrakan kecilku tanpa memberitahu. Ketika aku membuka pintu dan melihatnya berdiri di depan, hatiku bergetar. Aku mencoba menahan emosiku. Ada apa? Tanyaku dingin. Wulan, tolong maafkan aku, ucapnya. Suaranya parau. Aku bodoh. Aku tidak tahu apa selama ini. Ibu selalu bilang, dia yang bayar semuanya. Aku tidak pernah tahu kalau kamu yang menanggung semua biaya hidup kami. Aku tertawa sinis. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu kan suami mereka. Kamu tidak pernah peduli apa yang terjadi di rumahmu sendiri. Kamu hanya diam dan menikmati semua kenyamanan yang kuberikan. Andi menunduk. Aku tahu. Aku salah. Aku pengecut. Tapi tolong Wulan, bantu kami. Rumah akan disita kalau kita tidak bayar cicilannya, katanya memohon. Bukankah rumah itu milik ibumu? Tanyaku, masih dengan nada sinis. Biarkan saja. Itu konsekuensi dari perbuatan mereka. Andi terlihat putus asa. Wulan, aku benar-benar menyesal. Aku akan lakukan apapun untuk mendapatkanmu kembali. Aku akan bicara dengan ibu. Aku akan meluruskan semuanya. Tolong, beri aku satu kesempatan, katanya. Dengan mata berkokek-kokaka, aku melihat ketulusan di matanya. Tapi hatiku masih terlalu sakit. Aku tidak langsung memberinya jawaban. Aku tahu, ini adalah kesempatan emas bagiku untuk membalas dendam. Aku membiarkannya pergi, meninggalkannya dalam ketidakpastian. Malam itu, Bu Iko meneleponku lagi. Dia merengek-rengek, memohon padaku untuk kembali. Ulana,
Tolong ibu, kami tidak punya uang. Kamu harus kembali. Kami tidak bisa hidup tanpamu, katanya. Aku tersenyum puas. Akhirnya, mereka mengakui ketergantungan mereka padaku. Akhirnya, mereka mengakui bahwa aku bukanlah beban, melainkan tiang penyangga yang kini mereka butuhkan. Tapi, aku tidak akan kembali dengan mudah. Aku ingin mereka menyadari betapa besar kesalahan yang telah mereka lakukan, dan aku akan pastikan mereka membayar mahal untuk itu. Aku tak membalas satupun panggilan dari Bu Iko. Biarlah dia merasakan panik yang sesungguhnya. Aku tahu, sekaranglah waktunya untuk bertindak. Aku ingin Andi, suamiku, yang selama ini pengecut dan pasif, akhirnya berani menghadapi ibunya. Aku memberinya satu kesempatan terakhir untuk membuktikan penyesalannya. Sehari setelah dia datang ke kontrakanku, aku menelepon Andi. Dia langsung mengangkat telepon. "Wulan, kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan suara penuh harap. "Andi, aku mau kamu bantu aku," kataku tanpa basa-basi. "Aku mau kamu kumpulkan seluruh keluargamu, ayahmu, ibumu, dan Risma. Aku mau kamu bicara terus terang, katakan semua yang kamu tahu." Ada jeda sejenak di ujung sana. Mungkin Andi ragu. Ini bukan hal yang mudah baginya. Dia harus melawan ibunya yang sangat dominan. "Wulan, apa yang harus aku katakan?" "Katakan semuanya, Andi. Katakan siapa yang selama ini menanggung biaya hidup keluarga kalian. Tunjukkan bakti-bakti yang sudah kamu temukan di rekeningmu. Aku ingin mereka tahu betapa salahnya mereka sudah menganggapku beban," desaku. "Baik, Wulan. Aku akan melakukannya," jawabnya dengan suara yang bergetar. Aku tahu, ini adalah langkah besar untuknya. Bagiku, ini adalah ujian. Jika dia gagal, maka aku tahu dia tidak pantas untuk mendapatkan kesempatan kedua. Malam itu, Andi meneleponku lagi. "Wulan, mereka sudah kumpul. Kamu datang, ya?" pintanya. Aku menghela napas. "Tidak, aku akan datang nanti. Biar kamu yang mulai. Kamu yang harus memberitahu mereka." Aku sengaja tidak ingin hadir di awal pertemuan itu. Aku ingin Andi mengambil tanggung jawab penuh atas apa yang terjadi. Aku menunggu di luar rumah. Hujan gerimis mulai turun, mencerminkan suasana hatiku. Gelisah, cemas, tapi juga penuh tekad. Aku bisa mendengar suara-suara di dalam. Terdengar Bu Ikoh berteriak. Suaranya melengking tinggi, marah, dan tidak percaya. Pintu terbuka, dan Andi keluar. Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. "Wulan, maafkan aku," bisiknya. Dia terlihat rapuh, tidak berdaya. Aku melihatnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat kembali Andi yang dulu ku kenal. Andi yang tulus, yang hanya ingin melakukan yang terbaik untuk keluarganya. Meskipun selalu kalah oleh dominasi ibunya, aku berjalan masuk. Bu Ikoh, Pak Narno, dan Risma duduk di ruang tamu. Wajah Bu Ikoh merah padam, penuh amarah. Risma menatapku dengan tatapan kosong. Hanya Pak Narno yang terlihat tenang, tapi matanya memancarkan rasa sedih. "Wulan," kata Bu Ikoh dengan nada sinis, "kamu pikir dengan begini kamu bisa membuat Andi kembali padamu? Jangan mimpi." "Ibu," sahut Andi, "sudah cukup. Aku sudah muak dengan kebohongan ini. Wulan yang bilang dia akan datang, dan aku yang memintanya." Aku duduk di sofa, mengambil napas dalam-dalam. "Bu Ikoh," kataku dengan suara tenang dan tegas, "apa yang kamu lakukan terhadapku, apa yang kamu tuduhkan padaku, semuanya bohong. Dan sekarang, waktunya semua kebenaran terungkap." Aku mengeluarkan sebuah flash disk dari tas. Di dalamnya berisi semua bukti, semua rincian yang sudah Bintang kumpulkan. Malam itu, di hadapan mereka, aku akan membuka semua rahasia yang sudah lama mereka sembunyikan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak akan lari dari pertarungan ini. Hening, aku menancapkan flash disk itu ke laptop yang sudah kusiapkan. Keheningan yang mencekam terasa lebih berat daripada kebisingan teriakan Bu Ikoh. Aku menatap mereka satu persatu. Bu Ikoh menatapku tajam, seolah tatapannya bisa membakar. Risma hanya menunduk, menghindari tatapanku. Pak Narno menatap Andi dan aku secara bergantian, seolah mencari jawaban. Dan Andi
Untuk pertama kalinya, menatapku dengan tatapan yang penuh penyesalan dan ketakutan. Layar laptop menyala. Aku membuka file satu persatu. Ini, kataku sambil menunjuk layar. Ini adalah rincian pengeluaran yang sudah aku tanggung selama 5 tahun ini. Aku menggeser kursor ke bawah, menampilkan daftar panjang. Ini biaya bulanan, listrik, air, telepon, internet, semua atas namaku, Wulan. Aku yang membayarnya setiap bulan. Ini cicilan mobil Risma yang setiap bulan juga aku yang bayar. Ini cicilan rumah yang bahkan kalian tidak pernah beritahu padaku kalau rumah ini masih berstatus cicilan, kataku. Bu Ikoh berteriak. Omong kosong, anakku, Andi, yang bayar semua itu. Kamu cuma menumpang di sini dan membuat drama, Ibu. Andi membentak. Semua orang terkejut, termasuk aku. Ini pertama kalinya Andi membentak ibunya. Wulan, benar. Selama ini, dia yang bayar semuanya. Aku tidak pernah menabung sepeser pun. Aku tidak tahu semua biaya yang harus dibayar. Aku hanya diam dan menikmati semua kenyamanan yang diberikan Wulan. Akunya, Bu Ikoh terdiam. Wajahnya pucat. Dia menatap Andi. Suaranya kini bergetar. Andi, apa yang kamu katakan? Ibu, yang sudah membohongi kami semua, Bu. Lanjut Andi. Suaranya tegas. Ibu selalu bilang, ibu yang membayar semua tagihan. Ibu yang bayar cicilan rumah. Padahal, Wulan yang melakukannya. Risma yang tadinya hanya diam, mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca. Dia pasti sudah tahu kalau aku yang membayar semuanya. Tapi dia tidak pernah berani bicara. Aku melanjutkan presentasiku. Aku membuka rincian pengeluaran yang paling membuatku curiga. Pengeluaran pribadi Bu Ikoh dan Risma. Di sana, tertera jelas biaya perawatan, pembelian tas bermerek, perhiasan, bahkan biaya liburan. Semuanya dibayar dari rekeningku. Apa yang kamu lakukan, Wulan? Kamu membeberkan aib keluarga ini, teriak Bu Ikoh. Bukan aib, Bu. Jawabku tenang. Ini adalah kebenaran. Kamu yang menganggapku beban. Kamu yang mengusirku dari rumah ini. Dan sekarang, kamu harus menerima kenyataan. Kamu tidak bisa hidup tanpa aku. Aku menatap Pak Narno. Ayah mertuaku itu menghela napas panjang. Dia terlihat sangat kecewa. Ikoh, katanya. Suaranya pelan, tapi menusuk. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu membohongi kami semua? Bu Ikoh hanya bisa menangis. Dia tidak bisa lagi menyangkal. Semua bukti ada di depan mata. Suasana menjadi hening kembali. Hanya ada isak tangis Bu Ikoh. Aku tidak merasa puas, tapi juga tidak menyesal. Ini bukan tentang kemenangan. Ini tentang keadilan. Aku sudah terlalu lama diperlakukan tidak adil. Dan sekarang, semua orang tahu kebenarannya. Suasana di ruang tamu terasa begitu berat. Setelah semua bukti terungkap, Bu Ikoh hanya bisa menangis sesenggukan. Sementara Risma menunduk malu. Pak Narno menggelengkan kepala, kecewa. Hanya Andi yang berdiri tegak, memandang ibunya dengan tatapan yang bercampur antara amarah dan kekecewaan. Sudah cukup, Bu. Sudah semuanya terungkap. Sekarang, Wulan, apa yang kamu inginkan? Tanya Andi, menatapku. Aku menatap mereka satu persatu. Aku tidak menginginkan apa-apa dari kalian. Aku hanya ingin kebenaran terungkap, kataku. Tiba-tiba, Risma mengangkat kepalanya. Matanya merah dan bengkak. Dia menatapku dengan tatapan memelas. Kak Wulan, tolong aku, katanya. Aku mengerutkan dahi. Tolong, apa, Risma? Aku butuh uang. Aku harus bayar utang, bisiknya. Bu Ikoh berteriak. Risma, apa yang kamu katakan? Jangan beritahu dia. Tidak, Bu. Aku sudah muak dengan semua kebohongan ini. Risma balas berteriak. Air mata mengalir deras di pipinya. Kak Wulan, uang yang aku ambil dari ibu itu bukan untuk modal bisnis online seperti yang ibu bilang. Aku kecanduan judi online. Dan aku kalah. Aku butuh uang untuk melunasinya. Kalau tidak, mereka akan datangi rumah ini. Semua orang terkejut. Pak Narno terdiam, menatap Risma, tak percaya.
Andi hanya bisa menggelengkan kepala. Aku menatap Bu Ikoh yang sudah tak berdaya. Ia hanya bisa menangis tanpa suara. Ternyata, selama ini, Bu Ikoh dan Risma diam-diam telah mengambil uangku untuk menutupi kebohongan ini. Mereka memanfaatkan kebaikanku untuk membiayai kebiasaan buruk Risma. Kenapa kamu tidak bilang dari awal, Risma? Kenapa kamu dan ibu menutupi semua ini? Tanyaku dengan suara bergetar. Kami takut, Kak. Kami takut kalau kakak marah. Ibu selalu bilang kalau semuanya akan baik-baik saja. Jawab Risma. Tangisnya semakin menjadi. Dan sekarang, apa yang kamu harapkan dariku? Kamu mengharapkan aku memberimu uang lagi? Tanyaku. Risma mengangguk. Aku mohon, Kak. Aku janji akan bayar utangku. Aku tidak akan main judi lagi. Aku janji. Aku berdiri. Tidak, Risma. Aku tidak akan memberimu uang lagi. Aku tidak akan menjadi ATM berjalanmu lagi. Kataku dengan tegas. Risma terkejut. Tapi, kenapa, Kak? Ini demi kebaikan kita semua. Tidak. Ini bukan untuk kebaikan kita semua. Ini untuk kebaikanmu. Kamu harus belajar dari kesalahanmu. Aku tidak akan membiarkanmu bergantung padaku lagi. Jawabku. Risma menangis histeris. Dia berdiri dan berteriak. Baik, kalau begitu. Aku akan beritahu semuanya. Aku akan beritahu semua tetangga. Semua orang kalau Bu Ikoh tidak punya uang. Kalau Bu Ikoh yang sudah mengambil uang Kak Wulan, aku akan beritahu semua orang. Kalau ibu kita ini, Bu Ikoh, adalah penipu. Bu Ikoh terkejut. Wajahnya pucat pasi. Dia memohon kepada Risma untuk diam, tapi Risma tidak peduli. Dia sudah terlalu tertekan dan putus asa. Ancaman Risma adalah hal terakhir yang aku duga. Aku tahu Risma akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Tapi, aku tidak akan menyerah. Aku sudah terlalu lelah dengan semua drama ini. Aku akan membiarkan Risma melakukan apa yang dia mau. Aku yakin ini adalah bagian dari rencana yang tidak disengaja. Dan aku akan membiarkannya terjadi. Ancaman Risma bukan isapan jempol. Keesokan harinya, kabar tentang aib Bu Ikoh menyebar seperti virus. Risma, yang diliputi rasa putus asa benar-benar, mendatangi tetongga-tetongga dan menceritakan semua yang terjadi. Ia mengatakan bahwa Bu Ikoh telah menipu dan memeras menantunya sendiri. Dan selama ini semua biaya hidup mereka ditanggung olehku. Aku mendengar desis-desis itu dari Bintang, yang ternyata memiliki informan di kompleks rumah mereka. Risma benar-benar melakukannya. Wulan, dia bahkan bercerita bahwa ibunya menutupi kebiasaannya bermain judi online. Kata Bintang. Aku tidak merasa senang, tetapi aku juga tidak merasa bersalah. Ini adalah konsekuensi dari kebohongan dan penipuan yang mereka bangun. Tak lama kemudian, aku mendapat telepon dari Pak Narno. Suaranya terdengar sangat putus asa. Wulan, ayah mohon, tolong ayah. Katanya, suaranya parau. Ada apa ya? Tanyaku. Ibu, dia malu. Dia tidak mau keluar rumah. Semua orang di kompleks membicarakannya. Dan ayah tidak bisa menghadapi ini lagi. Jawabnya, aku bisa mendengar suara isak tangis di ujung telepon. Lalu, apa yang akan ayah lakukan? Ayah akan pergi. Ayah sudah terlalu lelah. Ayah akan tinggal di rumah paman di kampung. Katanya, ayah sudah tidak bisa lagi menghadapi ibu dan Risma. Aku terkejut. Aku tidak menyangka Pak Narno akan mengambil keputusan seperti ini. Dia adalah satu-satunya orang di rumah itu yang memiliki hati nurani. Ayah, jangan pergi. Ayah bisa tinggal di rumahku. Tawarku. Tidak, nak. Ini sudah keputusan ayah. Ayah mohon maaf atas semua perlakuan ibu dan Risma. Mereka harus menanggung konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Ayah hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu dan Andi. Katanya, dan sambungan telepon pun terputus. Bu Ikoh kini sendirian. Risma, yang sudah kehilangan akal, pergi entah kemana. Rumah yang dulu penuh tawa, kini menjadi sunyi dan dingin. Tagihan-tagihan menumpuk. Penagih utang datang setiap hari. Bu Ikoh menghadapi semua ini sendirian, tanpa ada lagi yang bisa diandalkan.
Suatu sore, saat aku pulang dari kantor, aku melihat Bu Ikoh duduk di depan kontrakanku. Wajahnya terlihat tua, matanya merah dan bengkak, pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan. Dia tidak lagi terlihat seperti Bu Ikoh yang dulu, yang selalu sombong dan angkuh. Dia terlihat seperti seorang wanita tua yang putus asa. Ia melihatku dan langsung berlutut. "Wulan, ibu mohon, maafkan ibu," katanya. Suaranya parau. "Ibu, sudah salah. Ibu sudah menuduhmu beban. Ibu sudah mengambil uangmu. Ibu sudah membohongimu." Aku tidak tahu harus berkata apa. Hati yang tadinya keras, kini melunak. Aku melihat Bu Ikoh yang tulus, yang benar-benar menyesali perbuatannya. "Bangun, Bu," kataku, membantunya berdiri. "Aku sudah memaafkan ibu." "Kalau begitu, kamu mau kembali ke rumah?" tanyanya. Matanya penuh harap. "Kami butuh kamu, Wulan. Kami tidak bisa hidup tanpamu." Aku memandangnya. Aku tahu dia tidak bisa hidup tanpaku. Tetapi aku juga tidak ingin kembali ke kehidupan yang penuh drama itu. Aku menatap Bu Ikoh dengan tatapan yang penuh kasih. Dan aku tahu, ini adalah akhir dari drama ini. Aku sudah mendapatkan kemenangan. Dan kemenangan itu bukanlah dengan membuat mereka sengsara. Kemenangan itu adalah dengan memaafkan dan melepaskan. Aku memegang tangan Bu Ikoh, membantunya berdiri. "Aku sudah memaafkan ibu," kataku lagi, memastikan ia mendengarnya dengan jelas. "Tapi, aku tidak akan kembali ke rumah itu." Wajah Bu Ikoh, yang tadinya penuh harapan, kini kembali muram. "Kenapa, Nak?" "Nak, kami butuh kamu." "Aku tahu, Bu. Tapi aku juga butuh diriku sendiri," jawabku. "Aku butuh hidup yang tenang, tanpa drama, tanpa beban, tanpa semua kebohongan ini. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri." Aku menoleh ke belakang, ke arah mobil yang diparkir. Andi keluar dari sana dan menghampiri kami. Ia mengangguk pada Bu Ikoh, memberikan tatapan maaf. "Ibu, Wulan, benar, ini bukan lagi tentang kembali. Ini tentang memulai yang baru," katanya dengan suara yang tenang. Bu Ikoh memandang kami berdua, air mata mengalir lagi di pipinya. "Jadi, kamu juga akan meninggalkan ibu, Andi?" "Tidak, Bu. Aku tidak meninggalkan ibu, tapi aku akan hidup dengan Wulan," jawab Andi. Ia memegang tanganku dengan erat. "Aku sudah membuat keputusan. Aku akan membeli rumah baru untukku. Dan Wulan, kita akan memulai hidup baru. Dan ibu harus belajar untuk hidup mandiri." Bu Ikoh tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis dan mengangguk. Dia tahu ini adalah konsekuensi dari semua yang telah ia lakukan. Ia harus menanggungnya sendiri. Risma, entah di mana, mungkin sedang menanggung konsekuensinya sendiri. Dan Pak Narno, yang selama ini pasrah, kini juga sudah pergi, mencari ketenangan di tempat lain. Andi dan aku mulai mencari rumah baru. Kami menemukan sebuah rumah minimalis yang nyaman, jauh dari hiruk-pikuk kota. Aku menjual mobil yang kubeli atas nama Andi. Dan uangnya kami gunakan untuk membeli rumah itu. Di rumah itu, kami memulai hidup baru. Hanya ada aku dan Andi. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi mertua yang menuntut, tidak ada lagi adik ipar yang memanfaatkan. Kehidupanku kini lebih sederhana, tetapi jauh lebih bahagia. Aku tetap bekerja di kantorku. Andi juga memulai bisnis kecilnya sendiri. Kami belajar untuk saling mendukung, untuk saling terbuka. Andi tidak lagi pasif. Dia berani mengambil keputusan, berani bicara, dan yang terpenting, dia berani membela dirinya dan aku. Suatu hari, aku mendapat telepon dari Bu Ikoh. Suaranya terdengar lebih tenang. "Wulana, ibu mau ucapkan terima kasih. Berkat kamu, ibu sudah sadar. Ibu sudah mulai belajar memasak. Ibu juga sudah mencari pekerjaan sambilan. Ibu sudah tidak lagi boros. Ibu sudah tidak lagi seperti dulu." Aku tersenyum. Kemenanganku bukanlah saat Bu Ikoh dan Risma hancur, tetapi saat mereka menyadari kesalahan mereka dan bangkit dari keterpurukan. Aku tidak lagi menjadi korban, tetapi pemenang. Aku tidak lagi hanya seorang menantu, tetapi seorang perempuan yang kuat, yang berani melawan ketidakadilan, dan yang berani memulai hidup baru. Kisahku berakhir di sini, tidak dengan kebencian, tetapi dengan maaf.
tidak dengan kekalahan, tetapi dengan kemenangan. Aku tidak lagi peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentangku. Aku tahu siapa diriku, dan itu sudah lebih dari cukup.